Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikoma Ayu Sinta Dewi, nomor absen 27 dari kelas 10-2. Di sini saya akan menjelaskan unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan utama atau pokok pikiran yang menjadi dasar cerita dalam cerpen. Tema dalam cerpen biasanya dituliskan secara tersirat atau tidak langsung. Contohnya, kasih sayang dan pengorbanan anak kepada orang tua, serta kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat dalam setiap rangkaian peristiwa. Berdasarkan waktunya, alur dibagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah rangkaian peristiwa yang urutannya sesuai dengan waktu kejadian atau waktu bergerak ke depan. Contohnya, Rina belajar dengan keras lalu ikut lomba. Setelah itu, ia sempat gagal, lalu mencoba lagi dan akhirnya menang. Alur mundur adalah rangkaian peristiwa yang urutannya tidak sesuai dengan urutan kejadian waktu atau cerita bergerak mundur. Contohnya, Rina duduk mengenang masa kecilnya yang penuh perjuangan. Alur campuran adalah rangkaian peristiwa yang urutannya merupakan campuran antara alur maju dan mundur. Contohnya, Rina pulang ke kampung, lalu teringat ayahnya yang dulu membantunya belajar. Yang ketiga ada latar. Latar adalah keterangan tentang waktu, tempat, suasana, dan sosial budaya. Latar dalam sebuah cerpen dapat dibagi menjadi 4, yaitu latar tempat, waktu, suasana, dan lingkungan sosial budaya. Latar tempat adalah keterangan yang menunjukkan di mana peristiwa terjadi. Contohnya, di halaman sekolah, para siswa berbaris rapi untuk upacara bendera. Latar waktu adalah keterangan yang menunjukkan kapan peristiwa terjadi. Contohnya, pagi itu matahari baru terbit ketika Rani berangkat ke sekolah. Latar suasana adalah keterangan yang menunjukkan keadaan atau perasaan yang melingkupi cerita. Contohnya, semua siswa bersorak gembira ketika tim sekolah mereka memenangkan lomba. Latar sosial dan budaya adalah gambaran tentang keadaan masyarakat, kebiasaan, adat istiadat, dan cara hidup yang ada di tempat atau waktu cerita. Contohnya, di tengah alunan gamelan, para penari tampil anggun dalam upacara adat pernikahan Jawa. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita, yaitu orang, hewan, atau makhluk lain yang berperan menjalankan alur cerita. Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Berdasarkan perwatakannya, tokoh dalam cerpen dapat dibagi menjadi 2, yaitu tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik, jujur, penyayang. Contohnya, Dinda yang memiliki watak yang sabar dan peduli sahabatnya. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat, sombong, atau menjadi penghalang tokoh utama. Contohnya, Rara yang memiliki watak keras kepala dan mudah marah. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyampaikan cerita atau posisi pengarang dalam melihat peristiwa dalam sebuah cerita. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama. Adalah cara bercerita di mana tokoh utama sendiri yang menceritakan peristiwa dalam cerita. Contohnya, pagi itu aku berangkat ke sekolah dengan hati gembira. Aku ingin segera bertemu teman-temanku dan menceritakan nilai ujian yang tinggi. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga adalah cara bercerita di mana pencerita bukan tokoh dalam cerita, melainkan hanya mengamati atau menceritakan para tokohnya. Contohnya, Rani berlari menuju sekolah dengan wajah ceria. Dia tidak sabar ingin bertemu teman-temannya yang sudah menunggunya di kelas. Yang ketiga ada sudut pandang campuran, adalah perpaduan antara beberapa sudut pandang, biasanya orang pertama dan orang ketiga, dalam satu cerita, sehingga pembaca bisa mengetahui perasaan beberapa tokoh sekaligus. Contohnya, pagi itu aku melihat Dika berjalan sendirian di taman. Dia tampak murung sejak kemarin. Aku ingin menenangkannya, tapi Dika malah pergi tanpa bicara.
Yang keenam ada amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Contohnya cerpen tentang persahabatan yang berisi amanat, jaga persahabatan meski ada perbedaan pendapat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.